Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan memaparkan materi mengenai bahan berbasis biokar untuk aplikasi katalitik, di mana materi ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah kami, yaitu proses katalitik industri yang diampu oleh Bapak Dr. Manasir Pulungan, SSI MSc. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelas 5 yang mengangkat Ignatia Siregar, Rizka Dameria Margareta, Hairunisa Argianti, Neidi Citabatiwi, dan Yeni Simbolon. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai pendahuluan yang akan dibacakan oleh Priska. Kepada Priska, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Bioter berasal dari kata bio dan gas, di mana bio berarti hidup dan gas yang berasal dari kata karbon yang berarti arang. Arang yang kaya karbon 70% yang terbuat dari bahan organik yang dikenal dengan biomasa yang berasal dari residu pertanian. Yang di mana biomasa yang dipanaskan melalui proses pirolisis akan membentuk karbon stabil. Biochar diproduksi menggunakan proses khusus untuk mengurangi kontaminasi dan penyimpanan karbon dengan aman. Nama bahan organik proses seperti serpihan kayu, serasa daun, dan tanaman mati dibakar dalam wadah yang dengan sedikit oksigen. Eh, Berdasarkan hasil analisis menginformasikan bahwa secara nasional potensi dari biomasa pertanian dapat dikonversi menjadi biochar. Diperkirakan sekitar 10,7 juta ton menghasilkan biochar sebanyak 3,1 juta ton. Potensi tertinggi berasal dari sekam padi, yaitu mencapai 6,8 juta, yang menghasilkan biochar sebesar 1,77 juta, sekitar 56,48%. Kemudian dari sifat fisik biochar yang berwarna hitam, sangat berpori, ringan, berbutir halus, dan memiliki luas permukaan yang besar, dan sekitar 70% komposisinya adalah karbon. Kemudian dari persentase sisa dari 70% biochar hitam ini terdiri dari nitrogen, hidrogen, dan oksigen. Kemudian komposisi kimiawi biochar bervariasi tergantung bahan baku yang digunakan untuk membuat dan metode yang digunakan untuk memanaskannya. Kemudian teknik biochar ini juga menjanjikan dalam mengurangi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas tanah, serta mengurangi limbah dan menghasilkan energi sebagai pupuk sampingan. Di Indonesia, potensi penggunaan biochar ini cukup besar, mengingat bahan bakunya dari berbagai tanaman yang mudah diperoleh atau didapatkan di lingkungan kita. Dan juga berasal dari limbah pertanian yang sebagian besarnya belum dimanfaatkan secara optimal dan hanya terbatas digunakan sebagai sumber energi terbarukan dan pakan ternak. Kemudian hasil dari biochar ini dapat berupa eh, biofuels, kemudian yang dari hasil pirolisis, yang dimana pirolisis ini merupakan dekomposisi termokimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa ada sedikit oksigen atau reaksi kimia lainnya. Yang kemudian material mentah ini akan mengalami pemecahan struktur kimia menjadi fase gas. Umumnya juga pirolisis ini menggunakan pemanasan di mana suhu yang digunakan umumnya berada di 300 derajat Celcius sampai di 500 derajat Celcius. Uh, Kemudian selama proses pirolisis, bahan organiknya diubah menjadi biochar berbentuk karbon stabil yang tidak dapat dilepas dengan mudah ke atmosfer. Kemudian energi atau panas yang tercipta selama pirolisis dapat ditangkap dan digunakan sebagai bentuk energi bersih. Biochar jauh lebih efisien dalam mengubah karbon menjadi bentuk yang stabil dan lebih bersih daripada bentuk arang ini. Saya kembalikan pada moderator.
Baik, terima kasih kepada moderator untuk eh, bab 2 pembahasan di mana yang pertama, next, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwasanya biochar itu merupakan sebuah bahan padat yang kaya akan karbon dan sebagai hasil konversi dari limbah atau sampah organik yang merupakan dalam bentuk biomasa pertanian dibuat melalui pyrolysis, di mana proses biochar ini melalui pembakaran pada temperatur kurang lebih 700 derajat Celcius dengan kondisi oksigen yang terbatas untuk menghasilkan bahan organik dengan konsentrasi karbon 70-80%. Biochar ini merupakan atribut banyak digunakan dan sangat efektif karena luas permukaan dan volume dari mikroporinya sangat besar, serta proses regenerasinya yang relatif mudah. Karena luas permukaannya yang relatif tinggi, biochar ini dapat digunakan sebagai katalis. Ada beberapa metode dari pembuatan biochar. Yang pertama adalah pyrolysis, di mana pyrolysis ini adalah proses dekomposisi biomasa secara termal dengan kondisi sedikit atau tanpa oksigen sama sekali. Hasil dari biomasa pyrolysis ini dalam bentuk gas, dan juga ca. Untuk uh, prosesnya sendiri, pyrolysis ini diklasifikasikan sebagai pyrolysis cepat atau lambat, di mana proses pyrolysis cepat menggunakan suhu 400 sampai 600 derajat Celcius dengan rata-rata waktu 0,5 sampai 2 detik. Sementara pyrolysis lambat dilakukan dengan pemanasan rata-rata lambat sekitar 268 derajat Celcius. Ini ada next, please. Next. Untuk aktivasi biochar ini ada dua. Yang pertama aktivasi secara fisik dan aktivasi secara kimia. Di mana untuk aktivasi fisik itu mengacu pada konversi biochar menjadi karbon aktif dalam tungku dengan menggunakan gas seperti ozon, karbon dioksida, dan juga uap. Sementara untuk aktivasi secara kimia, dia dicampurkan dengan bahan pengaktif atau bahan kimia seperti KOH, NaOH, zinc kloida, besi kloida, atau asam fosfat sebagai agen dehidrasi dan oksidasi yang digunakan untuk modifikasi gugus fungsi permukaan. Next. Untuk karakterisasi kimia dan fisika dari katalis yang disintesis atau dipreparasi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja katalis seperti yang kita tahu, pertama adalah kondisi operasi seperti temperatur, tekanan, laju alir, waktu kontak, dan jenis umpan yang digunakan. Kemudian jenis padatan pendukung yang digunakan. Kemampuan satu katalis dalam satu proses biasanya diukur dari aktivitas dan selektivitasnya. Kemudian dari sifat kimia biochar itu sendiri, berperan adalah bahwa permukaan biochar memiliki gugus fungsional yang dapat bersifat hidrofilik serta hidrofobik dan dapat bersifat asam atau basa sehingga dapat bereaksi dengan lautan sekitarnya. Sementara sifat fisik dari biochar ini adanya pori mikro yang membuatnya memiliki sifat kemampuan menyerap. Kemudian untuk metode preparasinya, di mana biochar ini sebagai turunan dari biomasa diubah menjadi karbon melalui degradasi secara termokimia dengan metode torrefaksi, pyrolysis, dan gasifikasi, di mana torrefaksi ini dilakukan pada suhu 200 sampai 350 derajat Celcius untuk menghindari karbonisasi dari materialnya. Kemudian pyrolysis ini dilakukan dengan suhu di atas 400 derajat Celcius dengan kondisi oksigen yang sedikit dan bantuan beberapa teknologi pemanas dan reaktor. Kemudian eh, pemisahan komponennya dimulai dari suhu 400 derajat Celcius dan akan selesai pada suhu 550 sampai 600 derajat Celcius. Kemudian kemampuan gravitasi terlihat pada suhu 800 derajat Celcius, di mana biochar ini dapat dibuat melalui reduksi elektrokimia, yaitu melalui metode impregnasi sederhana dan proses kalsinasi. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu karakterisasi dan data yang diperoleh dari pembuatan katalis biochar. Di mana di sini pemilihan metode karakterisasi katalis dapat ditinjau dari keperluan atau kepentingannya secara ilmiah dan teknis. Biaya karakterisasi dan kemudahan akses peralatan. Kinerja katalis dipengaruhi oleh beberapa parameter yaitu aktivitas, selektivitas, dan deaktivasi. Aliran fluida dan stabilitas katalis. Kinerja katalis juga dipengaruhi oleh karakteristik atau dari katalis itu sendiri. Permukaan katalis itu mencakup permukaan eksternal dan internal pori-pori untuk material yang sangat berpori. Luas permukaan internal pori-pori jauh lebih tinggi daripada luas permukaan eksternal. Distribusi ukuran pori katalis dipengaruhi oleh kondisi, preparasi, dan jumlah masukan komponen aktif. Nah, biasanya itu terdapat distribusi ukuran pori yang luas pada katalis, tetapi katalis juga dapat dirancang untuk memiliki distribusi ukuran pori yang sangat kecil. Pada katalis, situs-situs aktif terbesar di seluruh matriks berpori. Dalam kondisi ini, temperatur dan tekanan yang sesuai dan secara bertahap dapat terserap pada permukaan padat dan akhirnya menyebabkan campuran menyeluruh. Next. Preparasi katalis biochar dan karakterisasinya, di mana pengujian katalis dengan metode Brunner et Menteller atau BIT menggunakan Quanteform Nova 2000, yaitu analisa ini dilakukan untuk mengetahui luas permukaan aktif pada katalis sebelum diaktifasi oleh H2SO4 dan setelah diaktifasi dengan asam sulfat. Nah, pemilihan konsentrasi aktivasi katalis menggunakan asam sulfat sebesar 5 molar sebagai zat aktivasi katalis karena apabila larutan H2SO4 konsentrasi yang digunakan lebih dari 5 molar, maka dapat merusak struktur dari karbon aktif yang ditandai dengan perubahan warna partikel. Karakteristik katalis karbon aktif diuji dengan ukuran pori, luas permukaan, dan volume pori. Dapat diperoleh data dengan analisa BAT menunjukkan luas permukaan aktif katalis karbon itu sebelum diaktifasi menggunakan H2SO4 sebesar 18,222 meter kubik meter per jam dan luas permukaan aktif katalis karbon aktif itu setelah diaktifasi menggunakan H2SO4 sebesar 7,508 meter per gram. Luas permukaan dari volume porinya mengalami penurunan dari sebelum diaktifasi dan setelah diaktifasi. Hal ini disebabkan karena adanya gugus sulfur pada H2SO4 yang terserat dan menyebabkan oklusi situs aktif di dalam pori-pori pada permukaan karbon aktif. Nah, ukuran rongga yang rapat dan kecil disebabkan oleh waktu proses aktivasi yang kurang lama dan suhu yang kurang tinggi, sehingga proses pembentukan pori kurang sempurna. Ukuran pori-pori ini juga mempengaruhi penyerapan dari H2SO4. Diperlukan suhu cukup tinggi untuk karbon aktif dengan larutan H2SO4 agar dapat mengaktifasi permukaan dengan seragam dan untuk meningkatkan jumlah siklus aktif yang dapat digunakan. Di sini ada langkah-langkah preparasi katalis biochar dan karakterisasinya di mana yaitu biomasa di open dengan pengeringan, lalu selanjutnya yaitu biochar itu di pirolisis, terus diaktifasi dengan metode aktivasi fisika dan kimia. Selanjutnya yaitu diimpregnasi dan dikalsinasi. Setelah itu terdapatlah katalisnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai rekayasa biochar untuk produksi katalis. Biochar diperoleh dari biomasa melalui perangkahan termokimia menggunakan metode yang berbeda seperti torefaksi, pirolisis, dan gasifikasi. Nah, di antara perbedaannya itu terletak pada suhu yang dicapai selama proses. Untuk torefaksi berkisar antara 200 sampai dengan 350 derajat. Konveksi torefaksi ini menghindari karbonisasi material yang tepat sehingga hanya mencapai tingkat degradasi biomasa yang rendah. Untuk biochar yang diproduksi dengan suhu rendah mengandung hingga 50% berat karbon
dengan hasil luar biasa hingga 70%. Namun, suhu pemrosesan terbatas ini menghindari karbonisasi penuh sehingga hanya mendorong proses kondensasi terbatas dengan pemecahan komponen lignoselulosa. Untuk karbonisasi yang tepat terjadi pada suhu lebih tinggi dari 400 derajat dalam yang disebut dengan kondisi pirolitik dalam atmosfer miskin oksigen menggunakan beberapa jenis teknologi pemanasan dan reaktor. Sebagai alternatifnya, teknik berdasarkan penggunaan cairan atau oksigen lingkungan dapat digunakan, tetapi umumnya digunakan untuk aplikasi bahan bakar cair atau gas. Untuk selanjutnya yaitu mengenai rekayasa biochar untuk produksi katalis, di mana di sini ada beberapa keuntungan dengan kekurangannya dari masing-masing modifikasi dapat dilihat sendiri pada slide. Selanjutnya yaitu mengenai sistem katalitik biochar berbasis termokimia. Yang pertama itu ada hidrogenasi senyawa organik, di mana biomasa yang akan digunakan sebagai bahan baku pembuatan katalis, pertama yaitu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 110 derajat Celcius sampai konstan. Biomasa ini dipanaskan dalam lingkungan tanpa oksigen atau dengan oksigen yang sangat terbatas. Biomasa yang telah kering, lalu dimasukkan ke dalam alat pirolisis atau karbonisasi, dilakukan pemanasan dengan suhu tertentu untuk menghasilkan car yang nantinya akan diproses untuk menjadi katalis. Car yang dihasilkan ini akan dihaluskan terlebih dahulu untuk menseragamkan ukurannya. Biochar kemudian diaktifasi untuk meningkatkan porositasnya. Terdapat dua jenis aktivasi, yaitu fisik dan kimia. Untuk fisik melibatkan pemanasan biochar dengan gas yang tidak reaktif, sementara untuk yang kimia melibatkan penggunaan bahan kimia untuk meningkatkan porositas. Lalu apabila sudah diaktifasi, maka carnya itu diimpregnasi. Untuk proses impregnasi ini memungkinkan katalis untuk terikat secara kuat pada substrat, menciptakan material katalitik yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam reaksi kimia atau pengolahan limbah. Lalu biochar yang telah diaktifasi dan diimpregnasi dengan katalis, kemudian dipanaskan kembali untuk mengikat katalis pada struktur biochar secara lebih kuat, atau biasa disebut dengan kalsinasi. Selanjutnya yaitu ada oksidasi senyawa organik, di mana proses oksidatif senyawa organik ini dimediasi oleh BCST tidak dilakukan dengan menggunakan udara atau oksigen karena kemungkinan oksidasi lanjutan dari matriks biochar, namun umumnya dilakukan dengan menggunakan reaksi mirip dengan penton. Secara tradisional, reaksi penton itu melibatkan produksi spesies oksigen reaktif melalui dekomposisi air beroksigen dengan adanya garam Fe2. Lalu, reaksi-reaksi ini awalnya dikembangkan sebagai reaksi katalitik homogen, namun pada produksi katalis heterogen dengan cepat mendapatkan relevansi. Hal ini disebabkan oleh pembentukan radikal sulfonil in situ yang memungkinkan transfer radikal secara cepat ke pendukung karbon sehingga meregenerasi situs Fe2-nya tadi. Selanjutnya yaitu mengenai proses Fischer-Tropsch atau yaitu jalur kimia yang sudah mapan untuk mengubah campuran karbon monoksida dan hidrogen menjadi hidrokarbon cair. FTP adalah teknologi bahan bakar gas ke cair yang paling relevan secara industri untuk produksi analog turunan minyak menggunakan gas reforming. Relevansi bahan baku biochar untuk produksi FTP ini 15% berat kobalt yang didukung ke BCSC menggunakan beberapa sumber biomasa, seperti sekam padi, tempurung kelapa, dan ganggang menggunakan metode pengendapan. Biasanya berada di suhu 400 derajat dengan H optimalnya rasio CO membandingkan aktivitas katalitik dengan katalis umum yang didukung alumina. Selanjutnya, para penulis ini melaporkan bahwasanya biochar rendah abu yang dihasilkan dari alga menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan konversi hingga 67%. Lalu diadakan reaksi uji aktivitas katalis biochar, yaitu penyisipan heteroatom spesifik menggunakan tembaga yang didukung pada limbah pemangkasan kebun anggur yang berasal dari biochar yang diolah dengan nitrogen. Para penulis membuktikan efek menguntungkan dari situs nitrogen dalam reduksi furfural menjadi furfuril alkohol, mencapai konversi hingga 80% pada suhu 160 derajat Celcius.
di mana penyisipan heteroatom dapat dilakukan dengan mengolah bahan tertentu seperti lumpur limbah atau bahkan dengan mengadsorpsi ion logam dari air yang terkontaminasi dan menggunakan biochar yang dihasilkan sebagai BCSC atau biochar support catalyst. Cara sederhana untuk menerapkan pendekatan ini didasarkan pada produksi biochar melalui konversi pirolitik langsung dari bahan kaya heteroatom seperti kitin. Sebagai alternatif, prosedur yang lebih kompleks dapat digunakan mulai dari berbasis mekanokimia hingga impregnasi dan pencucian dengan beberapa larutan organik dan anorganik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yeni. Kepada Yeni, persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kemampuan katalis dibuat dari sifat kimia dan yieldnya. Biochar memiliki keuntungan di mana bahan mudah disesuaikan hanya dengan menyetel kondisi produksi, meningkatkan konduktivitas listrik atau termal, memodifikasi morfologi, tunabilitas yang besar, biaya yang rendah, dampak negatif bagi lingkungan sangat rendah. Kelemahan biochar adalah terbatas karena kendala geografis dan ketergantungan ekonomi pada penerapannya. Contohnya, biochar dapat menyetel proses grasifikasi untuk mendorong konsolidasi produksi H2 berkelanjutan sebagai elektroda untuk karbon langsung, sel bahan bakar, dan elektrolyser untuk produksi H2 ramah lingkungan. Namun gagal untuk mencapai dampak terobosan di sekitarnya karena daya asing yang buruk dengan produksi berbasis minyak tradisional. Selain itu, potensi persaingan lahan untuk biochar dan produksi pangan atau ekosistem alami jadi perhatian utama. Selanjutnya itu potensi pengembangan katalis biochar. Biochar carbon supported catalyst menawarkan platform yang menarik untuk meningkatkan efisiensi dan spesifisitas reaksi sintesis bahan bakar melalui peningkatan biominyak, memberikan solusi yang masuk akal untuk produksi biofuel. Khususnya biochar carbon supported catalyst telah digunakan untuk menyesuaikan proses grasifikasi guna mendorong konsolidasi produksi hidrogen berkelanjutan. Dalam kerangka yang sama, biochar carbon supported catalyst telah menemukan beberapa aplikasi sebagai bahan elektroda untuk sel bahan bakar karbon langsung, hidrogen, metanol, dan mikroba. Lebih lanjut lagi, biochar carbon supported catalyst juga digunakan dalam elektrolyser untuk produksi hidrogen ramah lingkungan. Biochar carbon supported catalyst gagal mencapai dampak terobosan di sektor-sektor ini karena lemahnya daya saing mereka dibandingkan sektor-sektor berbasis minyak tradisional. Dapat dinyatakan bahwa biochar akan berkontribusi dalam mencapai tujuan ambisius masyarakat dengan emisi negatif dengan mendukung transisi ke sistem perubahan bakar hidrogen. Namun kita juga harus mempertimbangkan bahan biochar bukanlah solusi untuk segalanya, terutama untuk sektor-sektor yang masih memerlukan optimasi berdasarkan studi berkelanjutan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yeni. Untuk selanjutnya yaitu mengenai bab penutup di mana berisikan kesimpulan. Yang dapat ditarik kesimpulannya bahwasannya biochar merupakan sebuah bahan padat yang kaya akan karbon dan sebagai hasil konversi dari limbah atau sampah organik atau biasa dengan biomas pertanian melalui pirolisis, sebuah pembakaran yang tidak sempurna atau pembakaran dengan suplai oksigen terbatas. Proses biochar melalui pembakaran pada temperatur kurang dari 700 derajat Celcius dalam kondisi oksigen terbatas menghasilkan bahan organik dengan konsentrasi karbon 70–80%. Sifat kimia biochar yang berperan adalah bahwa permukaan biochar memiliki gugus fungsional yang dapat bersifat hidrofilik hidrofobik dan dapat bersifat asam dan basa sehingga dapat bereaksi dengan larutan yang ada di sekitarnya. Sifat fisik biochar yang dapat berguna sebagai pembena tanah adalah luas permukaan yang besar
dan adanya pori mikro yang membuatnya memiliki sifat kemampuan menyerap. Untuk biochar sebagai turunan dari biomasa, dapat diubah menjadi karbon mengalami keretakan atau degradasi secara termokimia dengan metode torefaksi, pirolisis, dan gasifikasi. Biochar memiliki keuntungan di mana bahan mudah disesuaikan hanya dengan menyetel kondisi produksi, meningkatkan konduktivitas listrik atau termal, memodifikasi morfologi, tunabilitas yang besar, biaya rendah, dampak negatif bagi lingkungan sangat rendah. Kelemahan biochar ini yaitu terbatas karena kendala geografis dan ketergantungan ekonomi pada penerapannya. Mungkin sekian saja pemaparan mengenai materi kami pada hari ini. Untuk lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.